Selamat pagi nak. Hari ini kita lanjut materi matematika wajib, materi terakhir di semester ganjil, yaitu tentang relasi dan fungsi. Ya, kali ini kita akan bahas tentang yang namanya relasi. Ya, mungkin sudah pernah dengar kata relasi. Kalau dibilang relasi merupakan suatu hubungan timbal balik antara satu dengan yang lainnya. Tetapi di dalam matematika nah, relasi itu apa? Relasi itu adalah hubungan antara anggota suatu himpunan ke anggota himpunan lain. Nah, inilah pengertian relasi secara umum dia gitu. Nah, jadi kalau misalnya Bapak bilang ya relasi himpunan A, ya relasi himpunan A ke himpunan B. Nah, Bapak buat nama himpunannya. Artinya apa? Kalau dibilang seperti ini berarti menghubungkan anggota himpunan si A gimana nak? Berarti ke anggota-anggota yang terdapat pada himpunan si B. Nah, itulah maknanya, gitu dia. Ya, oke. Nanti di dalam relasi ini nak ada beberapa kata yang perlu dipahami. Yang pertama, di sini nanti akan ada yang kita bicarakan tentang yang namanya domain. Ya, mungkin kata domain ini juga sudah pernah didengarkan waktu SMP, gitu ya. Domain itu disebutlah dengan daerah asal, gitu ya, daerah asal. Nah, ini kita berbicara tentang aplikasi dalam bentuk cerita. Tetapi di dalam fungsi, domain itu nanti yang itu adalah nilai x-nya. Domain itu nilai x-nya. Nilai x di sini harus terdefinisi. Arti terdefinisi dia memiliki nilai. Nah, jadi kalau tak terdefinisi berarti itu bukan domain. Contohnya 0 per 0. 0 per 0 itu bukan suatu jawaban karena tak terdefinisi. Itu dia. Yang kedua, kita nanti berbicara tentang yang namanya kodomain. Ya, kodomain itu apa? Kodomain itu berarti daerah lawan. Daerah lawan apa? Ya, daerah yang dipasangkan dari si domain ke si daerah lawan tadi. Kalau di dalam matematika ini kodomain itu di dalam fungsi itu adalah nilai fungsinya sendiri, nilai fungsi itu sendiri, atau boleh Bapak katakan nilai dari si nilai si di sini juga harus terdefinisi. Satu lagi apa? Satu lagi nanti ada yang disebut dengan range. Ya, range itu disebut dengan daerah hasil. Berarti daerah si domain yang dipasangkan terhadap si kodomain gitu. Oke, berikutnya kita masuk cara menyatakan relasi ini nanti ada 3 cara. Ya, yang pertama bisa kita gunakan dengan yang namanya diagram panah. Ya, bisa nanti kita buat dia dengan menggunakan diagram panah gitu. Nah, yang mana itu? Kalaulah misalnya Bapak buat ada 2 himpunan, ya. Ini Bapak sebut himpunan si A, ini himpunan si B, ya. Contoh di sini Bapak buat anggotanya 1, 8, 27. Ya, di sini Bapak buat 1, 2, 3, 4. Oke, Bapak ganti angkanya. Contohnya 64. Ya, oke. Kalaulah misalnya si 1 Bapak pasangkan ke si 1, si 8 Bapak pasangkan ke 2, 64 ini kita pasangkan misalnya dengan 4 gitu ya. Oke, di sini harus kita buat panahnya. Ya, arti panah ini apa? Supaya kita tahu menentukan yang mana daerah asal, yang mana daerah lawan, mana domain, mana kodomain. Yang perlu kita perhatikan apa? Ya, nama relasinya dulu. Nama relasinya si A ke si B itu namanya apa gitu. Ya, harus tahu kita hubungannya. Contoh, 1 Bapak pasangkan dengan 1, 8 Bapak pasangkan dengan 2, 64 dengan 4. Berarti bisa aja Bapak buat nama relasinya pangkat 3 dari, ya, pangkat
ya 3 pangkat 3 dari karena contoh 1 itu pangkat 3 dari 1, 8 pangkat 3 dari 2, ya 64 itu 64 pangkat 3 dari si 4 gitu dia nama relasinya. Baru sekarang kalau ditanya yang mana kasih domain atau daerah asal, yang mana si kodomain, daerah lawan, yang mana yang namanya range atau daerah hasil. Nah, ini yang mau kita tentukan sekarang. Gitu ya. Nah, jadi domain kodomain di sini dari sini yang kita cari yang mana? Ya, untuk menentukan itu perhatikan pertama panahnya ini. Panahnya ini kita lihat asalnya dari si himpunan si A. Berarti itu yang menjadi domain. Maka yang menjadi anggota domain adalah si himpunan si A. Berarti siapa aja itu Berarti 1864 gitu ya. Kalau kodomain yang daerah lawan, himpunan yang di kanannya, berarti 1, 2, 3, 4 gitu. Jadi seandainya contoh ini Bapak balik panahnya semua, maka daerah asalnya bukan si A, tapi si B. Kenapa? Karena asalnya itu dari si B, tergantung panahnya dibuat kemana gitu dia. Untuk mencari range itu apa? Si domain itu dipasangkan kepada siapa aja yang terdapat di kodomain. Berarti contoh si satunya hanya dipasangkan ke siapa aja 1, di sini 2, di sini 4. Itu aja range. Jadi range itu adalah anggota si kodomain. Anggota si kodomain yang dipasangkan si domain. Gitu dia. Paham ya? Oke, inilah kalau disuruh nanti dibuat ke dalam bentuk diagram panah. Ya, yang kedua ada nanti disebut dia dengan diagram Cartesius. Ya, diagram Cartesius. Diagram Cartesius. Untuk membuat ke dalam diagram Cartesius, maka itu kita buat dalam koordinat seperti biasa ya. Nanti ada terdapat 2 sumbu. Ya, ada terdapat 2 sumbu. Jadi biasanya kalau koordinat Cartesius itu sumbu X dan sumbu Y. Tapi kalau di sini tergantung nama himpunannya. Nah ya, kalau di sini Bapak buat himpunan si A dengan himpunan si B. Jadi boleh aja yang mendatar itu Bapak buat anggota si domain, sedangkan yang vertikal itu Bapak buat anggota si kodomain. Ya, anggotanya berapa aja? Ini kita buat. Ya, Bapak buat di situ 1, 8. Ini kira-kira Bapak buat 64. Sedangkan di sini siapa aja di situ juga ada 1, 2, ya 3, 4. Oke, kita gambarkan titik koordinatnya. Yang pertama, yang dipasangkan itu siapa aja? 1 dengan 1. Saat A-nya 1, berarti B-nya 1. Berarti kita cari perpotongannya. Ya, perpotongannya. Berarti ini 1 perpotongannya. Yang kedua saat A-nya 8, B-nya 2. Ya, saat A-nya 8, B-nya 2. Nah, perpotongannya ini dia. Berikutnya ya, saat A-nya 64, B-nya 4. Ya, ini dia 4. Ya, sedangkan A-nya 64 ini dia. Jadi cukup kita buat seperti ini aja yang namanya diagram Cartesius. Gitu ya. Oke, berikutnya ada yang ketiga yang namanya himpunan pasangan berurutan. Ya, himpunan pasangan berurutan. Himpunan pasangan berurutan. Ya, bagaimana cara membuat ini ke dalam himpunan pasangan berurutan? Yang kita lihat adalah hasil pemasangan antara si domain dengan kodomain. Maka nanti himpunan pasangan berurutannya siapa aja Yang pertama 1,1 ya, 1,1. Yang kedua 8,2. Yang kedua 8,2. Yang ketiga itu 64,4. Nah, seperti inilah dia. Jadi nanti tergantung yang diminta di soal itu bagaimana. Apakah dia dibuat ke dalam diagram panah, apa ke dalam diagram Cartesius, atau ke dalam himpunan pasangan berurutan. Jadi harus bisa kalian bedakan. Seperti itu ya. Oke, untuk lebih memahami kita masuk ke contoh lain. Di sini ada 2 soal yang sudah Bapak sediakan. Yang pertama, R itu merupakan relasi dari himpunan A ke himpunan B yang didefinisikan sebagai X lebih kecil dari Y. Sudah ada definisinya. Ya, yang ditanya adalah tuliskan relasi R dalam bentuk himpunan pasangan berurut. Berarti yang kita pakai adalah bagian C.
Gitu ya. Yang kedua, lukislah himpunan penyelesaian dari R pada koordinat kartesius. Berarti yang diminta adalah diagram kartesius dalam bentuk A kali B. Artinya apa? Sambungan datarnya dalam A, sedangkan vertikalnya dalam bentuk B. Nama himpunan ini tadi. Oke, kita kerjakan sama-sama. Nah. Oke, di dalam soal itu ada dua himpunan. Nah, X lebih kecil dari Y, gitu ya. Oke, Bapak buat dulu ya nama himpunannya. Ini ada dua himpunan. Ya, ini Bapak sebut dengan himpunan si A, ini himpunan si B, gitu ya. Anggota si A di situ terdiri dari 4, yaitu si 1, 2, 3, 4. Sedangkan anggota si B itu ada 3 bagian, yaitu 1, 3, dan 5. Ya, dikasih tahu di situ bahwa nama relasinya sudah ada, ya. Nama relasinya itu adalah X lebih kecil dari Y. X lebih kecil dari Y. Berarti X itu dianggap anggota dari himpunan si A, sedangkan si Y itu adalah anggota dari himpunan si B. Bagaimana cara memasangkan? Perhatikan, gitu ya. Berarti 1 lebih kecil dari siapa aja? Berarti 1 lebih kecil dari 3. Tidak mungkin 1 kecil 1 ya. Baru 1 lebih kecil dari 5. Gitu ya. Ini Bapak buat dulu panahnya. Ini sudah ada 2. Berikutnya si 2. Si 2 itu lebih kecil dari 3, ya. Baru si 2 itu juga lebih kecil dari 5. Oke, ini juga Bapak buat panahnya. Ya, berikutnya ya, 3 itu lebih kecil dari 5, 4 itu juga lebih kecil dari 5. Jadi kalau disuruh nanti menggambar dalam diagram panah seperti inilah dia kira-kira gambarnya, ya. Oke, di sini sebenarnya yang ditanya tidak ada domain, tapi kita tambah. Bagaimana kalau ditanya yang mana si domain? Ya, domain itu tadi daerah asal, ya. Dia daerah asalnya itu yang mana aja di situ Berarti domainnya itu adalah 1, 2, 3, 4. Sedangkan kodomain itu berarti daerah lawan, ya. Kodomain itu daerah lawan. Daerah lawannya siapa aja? Ya, 1, 3, dan 5. Berikutnya, kalau ditanya nanti range itu berarti anggota si domain yang dipasangkan ke kodomain. Berarti range itu adalah himpunan bagian daripada si kodomain. Ya, anggota si A itu yang dipetakan hanya terhadap si 3 dan 5. Maka range-nya cuma angka 3 dan angka 5. Gitu dia. Oke, masuk kita contoh yang bagian. Tulislah R dalam bentuk himpunan pasangan berurutan. Oke, kita tulis. Maka yang bagian A yang menjadi himpunan pasangan berurutannya siapa aja dia? Yang pertama 1,3. Jadi 1 itu dipasangkan ke 3 dan si 1 itu dipasangkan ke siapa aja Si 5 ini. Berikutnya si 2 itu dipasangkan ke siapa aja? Si 2 dipasangkan ke 3 dan di 2 juga dipasangkan ke 5. Ya, berikutnya si 3 itu dipasangkan ke 5 dan si 4 itu dipasangkan juga ke 5. Inilah himpunan pasangan berurutannya gitu ya. Berikutnya, lukislah himpunan penyelesaian dalam koordinat kartesius. Ya, sama seperti contoh yang sudah Bapak buat. Kalau kita buat ini nanti ke dalam koordinat kartesius dalam bentuk A kali B. Artinya apa? Anggota si domain itu kita buat dalam sumbu X, sedangkan anggota si vertikal itu dalam sumbu Y. Gitu dia ya. Oke, kita buat yang anggota si A-nya itu tadi ada 4, 1, 2, 3, 4. Sedangkan anggota si kodomain itu ada 3. Ya, 1, 3. Bapak buat di sini 5. Tinggal kita hubungkan Yang pertama X-nya 1, Y-nya 3 atau A-nya 1, B-nya 3. A-nya 1, B-nya 3 kita buat perpotongannya kira-kira di sini. Yang kedua 1,5. A-nya 1, B-nya 5. Kita buat di sini kira-kira. Berikutnya 2,3 saat A-nya 2, B-nya 3. Ya, berikutnya 2,5. Ya, di atas lagi. Ini ya, berikutnya 3,5. A-nya 3, B-nya 5. Kira-kira di sini. Ya, berikutnya ada 4,5. A-nya 4, B-nya 5. Nah, inilah dia. Berarti kalau ditanya nanti membuat diagram kartesius, maka cukup dibuat sampai di sini Paham ya? Inilah contoh yang nomor 1. Satu soal lagi Bapak buat contoh.
Ya, yang nomor 2 kita selesaikan sama-sama. Ya, di sini adalah diketahui relasi F dalam bilangan asli. Berarti bilangan asli itu dari 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, itu ya. Dinyatakan oleh X tambah 3Y sama dengan 12. Yang ditanya, tuliskan R sebagai pasangan terurut. Yang kedua, tentukan domainnya dan tentukan range-nya. Itu dia. Oke ya. Oke, di situ diketahui persamaannya. Persamaannya yang diketahui adalah bahwa X tambah 3Y sama dengan 12 gitu. Maka kita cari dulu berapakah nilai X yang memenuhi dan nilai Y yang memenuhi. Di mana syaratnya X dan Y itu harus sama-sama bilangan asli. Bilangan asli itu dimulai dari satu contoh. Bisa nggak Bapak buat X-nya 1? Kalau X-nya 1 nanti Y-nya 11/3, tidak asli lagi dia. Nah, harus sama-sama asli, harus bulat ya. Nah, karena asli itu merupakan bilangan bulat juga. Gitu. Oke, berarti yang memenuhi kalau X-nya 2, Y-nya tidak bulat nah ya. Berarti yang bulat itu nanti bisa kita buat saat X-nya 3. Berarti kalau saat X-nya 3, Y-nya berapa? Nah, berarti 12 kurang 3 itu 9. 9 dibagi 3, Y-nya juga nanti 3. X-nya 4 tidak memenuhi, 5 juga tidak memenuhi. Maka kita masukkan saat X-nya 6 nanti pasti memenuhi. Nah, kalau X-nya 6 nanti Y-nya berapa? Berarti 12 kurang 6 itu 6. Kita bagikan dengan 3 maka nilai Y-nya sama dengan 2. Ya, kalau X-nya 7 tidak memenuhi, 8 juga tidak. Kalau X-nya 9 juga pasti memenuhi. Kenapa? Kalau X-nya 9, 12 kurang 9 3 dibagi 3 nanti maka nilai Y-nya sama dengan 1. Kalau X-nya 10 bisa nah? Tidak bisa. Jadi supaya X-nya bilangan asli dan Y-nya asli, cuman ada 3 anggota. Saat X-nya 3, saat X-nya 6, dan saat X-nya 9. Itu dia nanya. Oke, sudah Bapak kasih tahu. Kalau bentuknya fungsi, maka yang menjadi daerah asal siapa? Gitu. Tapi lihat dulu, yang ditanya si A itu adalah himpunan pasangan berurut. Berarti dari sini si A-nya, himpunan pasangan berurutnya siapa aja? Yang pertama, nah lihat, saat X-nya 3 nilai Y-nya 3. Yang kedua saat X-nya 6 Y-nya 2. Yang ketiga saat X-nya 9 nilai Y-nya sama dengan 1. Inilah himpunan pasangan berurutnya atau terurutnya. Ya, sedangkan bagian si B yang ditanya di situ adalah tentukan domainnya. Ya, berarti kalau dibilang domain itu daerah asal. Ya, daerah asal pada fungsi yang Bapak bilang nilai X-nya terdefinisi. Apakah nilai X-nya terdefinisi? Iya, jelas ada nilainya. Ya, berarti domain di situ siapa aja nak yang nilai X-nya? 3, 6 dengan 9. Gitu ya. Oke, kalau ditanya range-nya berarti hasil. Berarti yang dipasangkan daripada si domain. Berarti saat X-nya 3, Y-nya berapa? Range itu Bapak bilang tadi nilai fungsinya atau nilai Y-nya. Berarti 3. Ya, berarti 3,2,1. Nah, jadi ini aja dulu yang kita bahas hari ini. Nah, jadi Bapak